Yang ditanyakan adik-adik tadi itu, kok kebetulan saya itu mempunyai hobi, satu, buka kitab-kitab suci di rumah saya ini, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, sampai dengan Al-Quran ada. Yang kedua, saya itu juga hobi ngocok kartu tarot. Kartu tarot Jawa gitu ya. Tidak untuk apa-apa, untuk saya sendiri gitu ya. Di dalam saya setiap mesti saya sesuaikan setelah dengan pikiran, saya merenung sebentar, terus baru saya kedua kali saya membuka kitab-kitab suci, apa yang tertulis, surat apa, ayat apa misalnya, lalu setelah itu buka kartu tarot. Kalau berdasarkan apa yang pernah saya lihat, ini nanti khususnya tahun 2021, itu betul-betul kita harus ekstra waspada dan hati-hati. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya itu banyak yang saling curiga, banyak yang saling suudon, ya, banyak yang saling iri, sehingga timbullah kadang-kadang kriwian dadi grojokan kalau tembung Jawa ya. Dan anehnya setelah saya buka kartu tarot itu kok sampai akhir tahun nanti itu isinya itu udah orang bertengkar, orang tukaran gitu aja lah ya, itulah. Yang ketiga kali dengan corona kemarin itu, saya katakan kemarin ya, ini nanti kalau tidak segera dirampungi ya tidak rampung-rampung. Kasihan orang-orang kaum marhen itu ya, apa yang dimakan hidupnya bagaimana gitu ya. Sehingga maka dari itu akhir-akhir ini kalau dokter-dokter di Perancis menyatakan membuka bajunya untuk dilempar semua karena menganggap bahwa sudah sangat jauh mengeksploitir situasi corona itu, sehingga manusia secara umum dan global itu semua dalam keadaan yang kolaps. Ya, oke lah, anggaplah itu ada yang mengatakan bahwa corona ini buatan ini, negara ini lepas itu buatan atau tidak, di bumi itu yang kuasa kan Sang Maha Kuasa. Istilah umumnya orang Jawa yang murbeng waseso, atau bahasa singkatnya Tuhan, ya ta? Tuhan yang amurbeng bumi gitu loh ya. Setiap kurun waktu tertentu manusia itu harus mengalami perubahan sifat, perilaku dan pikiran. Kenapa hari jumlahnya 7 ya? Kenapa 1 bulan 30 hari? Kenapa setahun 12 bulan? Nah, itu kenapa yang bisa? Ya itu yang ngarang itu enggak ngawur loh, Dek. Tapi kalau sedikit pengen agak eksak dan rasional, kalau saya pakai hitungan Jawa. Kalau ada Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kan sudah pengaruh dari luar. Aslinya hari Jawa itu adalah Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah gitu. Dan kebetulan sekarang ini di salah satu VR di WA banyak pengetahuan tentang watak-watak Jawa itu. Bagus sekali itu ya. Saya juga rajin mengikuti. Nah oleh karena itu saya pernah menulis buku yang berjudul Jagat Merenovasi Diri. Itu buku Jagat Merenovasi Diri saya buat tahun 1998. Bahwa manusia di dunia ini nanti hanya akan disisakan 28,3%. Entah itu Eropa, entah itu Utara, entah itu Selatan, entah itu Afrika, hanya disisakan 28,3%. Intinya penyaringan besar-besaran. Penyaringan besar-besaran ya. Kok ada komanya 3%, kok tulis, kok tahu, kok seperti penujum aja? Bukan. Saya itu tanya kepada Tuhan, ya saya yakini, Tuhan di mana? Di tubuh kita semuanya. Bahkan ilmu tahun 3000 nanti itu sudah diturunkan di lereng Arjuna. Ilmu tahun 3000 ya. Ilmu tahun 3000 itu sudah diturunkan di Arjuna. Ini ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Taurat, ada macam-macam di sini ya, di meja saya ini. Tapi nanti itu di era digitalisasi, Dek. Kitab suci itu cukup 1 lembar. 1 lembar kitab suci. Semua itu. Kitab suci jadi 1 lembar ya? Hanya 1 lembar. Hanya 1 lembar. Saya namakan Jamus Kalimosodo.
ya. Jamus Kalimosodo. Jadi tadi itu saya mau bawa anunya di HP saya ada. Jamus Kalimosodo itu bentuknya begini ya. Terus ini kayak amplop gini. Terus ini sentra titik kurung double plus kurung minus ya. Ini asal mulanya terjadi alam semesta dan isinya. Nah, kalau orang Jawa mengatakan tuhu ono, sebenarnya ada. Kalau dikromokan lagi namanya Gusti, bagusing ati ya toh? Hati yang jernih, hati yang bagus, hati yang baik. Jadi Tuhan itu kesimpulannya siapa? Ya kita semuanya ini adik-adik itu ya Tuhan, Tuhan, sinar Tuhan, sinar Tuhan, sinar Tuhan, sinar Tuhan. Nah, bagi sinar Tuhan kepada manusia yang terpilih pada waktu kurun tertentu disebut nabi ya. Di Jazirah Arab ada sendiri, di utara ada sendiri, di barat sana ada sendiri, di sini pun ada sendiri. Jadi akhir-akhir ini di WA itu agak rame perkara sekarang ini kok sepi, tempat-tempat ini ibadah ini kok sepi. Ya karena apa? Karena anak-anak muda sekarang itu memegang HP gini, tanya apa aja udah bisa, tanya tuyul itu apa, tapi dijawab oleh HP itu. Seperti tadi yang Jati katakan bahwa nanti itu kitab itu hanya 1 lembar. Lalu saya teringat dengan salah satu sesepuh yang mengatakan bahwa nanti itu cuma ada 1 agama. Nah, itu tanggapan dari yang Jati bagaimana? Apakah ya benar, gitu? Benar juga. Karena gini, agama itu sebenarnya dimulai dari budi baik seorang master yang tadi saya sebut nabi ya. Nah, lalu nabi itu kan memberi fatwa, ngumpulkan orang supaya berbuat baik, lah. Itu terus ditulis oleh pengikut-pengikutnya ditulis. Ya ditulis dengan buku itu, ditulis dengan buku. Lah, setelah itu terus bergulir secara dialektika politik, lama-kelamaan banyak orang berkepentingan di situ. Ya, banyak kepentingan. Sehingga lama-kelamaan kitab itu tidak dianggap satu acuan dasar, tapi mung tinggi ben diarani wong apik, ben diarani wong itu aja. Buktinya apa? Buktinya alam ini semakin lama semakin rusak, ya. Hutan semakin rusak, ekosistem semakin rusak, ya, membuat bangunan-bangunan tidak diperhitungkan dengan baik. Makanya rumah yang ini sejak dulu ya bambu, kayu seperti ini sejak dulu, meskipun saya di Kota Malang, kota yang terkenal gede ya, malah dulu bangunan model Belanda juga banyak. Tapi saya cuma gini aja, kayu-kayu aja. Nggih gitu. Terus ini yang memungkinkan nggak yang untuk ke depan seperti Nusantara ini yang akan kembali ke zaman kerajaan lagi yang? Saya sangat yakin dan hakul yakin ya. Karena apa? Karena nanti itu kalau sudah politik ini rakyat itu jenuh berpolitik, akhirnya akan mencari pengayoman, ya, gitu. Pengayoman. Karena sementara sistem pemerintahan yang ada itu sebenarnya sudah ada presiden, sudah ada menteri, dirjen, DPR, MPR, sebenarnya sudah penuh ya. Tapi karena berangkatnya terbentuknya itu sudah lewat satu jalan yang kurang tepat sesuai dengan keluhuran budi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya toh. Kenapa kok kurang tepat? Sekarang kalau nggak punya duit nggak bisa kok. Saya kemarin didatangi salah satu kader partai Putri, masih rumahnya di Sidoarjo sana, datang ke sini, yang saya mau ngobrol, ayo sini ngobrol sini, gitu. Cerita apa adanya dia, apa adanya, harus gini, harus gini, harus gini. Ya memang itulah yang ada ya, itu zamannya gitu lah. Oleh karena itu Bung Karno dulu pada waktu memproklamirkan MPR itu isinya orang bijak dan orang yang cerdas. Orang bijak dan cerdas. Bijak tuh orangnya mesti berbudi luhur, mesti berpendidikan, berpengetahuan, dan bijak itu pasti orang yang baik, ya. Makanya disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jadi isinya sana itu adalah mewakili rakyat dari Sabang sampai Merauke gitu. Jangan sampai keputusannya itu justru setelah didok menjadi undang-undang DPR malah merugikan rakyat. Ya sebenarnya yang wajib menyelamatkan alam, termasuk hutan, termasuk pengeruan-pengaruan, termasuk pembangunan yang kira-kira merusak ekosistem, sebenarnya kan harus itu semua yang melarang ya. Tapi karena sudah selalu lost karena kata belecernya udah ya jalan terus gitu. Oh ya ya yang terus kira-kira masih berapa lama yang Nusantara ini kembali lagi jadi ke kerajaan yang menurut? Mudah-mudahan sekitar 2024 ada trontong-trontong dari sana ya. Kenapa bahasanya kok trontong-trontong? Karena untuk berubah secara frontal itu sulit. Mesti harus ada disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Disinteraksi sosial itu adalah benturan pikiran manusia karena hak asasi kemerdekaannya, hak asasi mencari duitnya, hak asasi mencari uangnya itu sudah tertindas oleh sistem yang tidak pernah rampung. Itu. Jadi dari situ mungkin ini nggak pilihan, kalau nanti diraja itu nggak pilihan. Berarti nanti setelah 2024 era Pak Joko ini pandangan Eyang Jati sudah nggak ada pilihan lagi yang? Bayangan saya kok nggak ada ya. Bayangan saya nggak ada bayangan saya. Ya mudah-mudahan lah negeri ini, bangsa ini masih dalam keadaan yang ayam tentrem. Tapi kenapa? Karena kita punya utang sejarah yang sangat besar sekali ya, dan sistem yang ada sekarang sudah membuat penghuni yang memiliki negara. Penghuni pemilik negara itu siapa? Ya rakyat toh. Iya, rakyat itu penghuni pemilik negara, rakyat itu. Jadi kebahagiaan dan ketentraman itu tidak tergantung dari kekayaan dan finansial, dari ketentraman hati yang yaitu tadi yang saya contohkan. Negara sing gemah ripahlo jinawe Kertorajo ya. Murah sandang papan lah sandang pangan. Nah memang kalau dipikir ada yang pidato bahwa Indonesia itu bukan Eropa. Kalau Eropa 13 negara, di sini satu negara aja lewat pulau, lewat laut, lewat ini. Loh dulu Majapahit kok bisa? Ya, padahal tidak ada teknologi. Kok bisa? Ya karena sang raja itu hatinya ada di mereka, sehingga apa yang diambek para maartakan, makanya yang namanya jung-jung atau kapal laut itu kuat-kuat zaman Majapahit itu ya. Dan sekarang pun angkatan laut juga kuat juga, tapi sistem memanage negaranya ini yang masih republik tinggalan orang barat ya, tinggalan orang barat ini yang membuat kita menjadi agak bernapas agak sulit ini. Apa mungkin yang nanti kalau sudah tatanan baru Nusantara ini sudah beralih menjadi kerajaan akan bisa meniru seperti kejayaan Majapahit yang? Saya yakin bisa. Okay. Karena begini, tergantung siapa nanti rajanya ya. Rajanya itu harus menguasai satu geografis, kedua kali politik secara nasional dan global, ketiga kali adalah potensi yang ada di negeri ini, keempat adalah budaya yang ada di negeri ini. Nah, di zaman Majapahit itu rakyat itu masyarakat dalam kelompok tertentu diberi otonom. Jadi misalnya di Kecamatan Lowowaru ini ya, Kecamatan Lowowaru ini orangnya itu hidup karena apa ya? Kalau di kota masih kurang tepat ya. Waktu Majapahit kota tidak seperti ini ya. Di desa-desa misalnya Singosari itu daerah mana? Daerah apa? Sumber airnya ada berapa? Sawahnya ada berapa hektar? Kebunnya ada berapa hektar? Petaninya ada berapa? Dan jumlah pabrik ada berapa misalnya. Nah, kalau misalnya di Singosari itu daerah betul-betul potensi alam yang harus dipertahankan, di sana tidak boleh ada pabrik-pabrik yang nanti itu kira-kira merusak ekosistem. Jadi negara tidak boleh hanya karena itu ada pabrik kan butuh pajak kan untuk ini, untuk bayar ini.
Itu saya pikir keliru, karena alam itu sulit dibuat, ya. Alam itu buatan Sang Maha, dan kita ini dan alam ini adalah perwujudan, maaf deh, ini bahasa saya sendiri ya. Kalau saya berpikir alam itu adalah Allah yang kelihatan. Saya tekankan lagi, alam ini adalah Allah yang kelihatan. Alam, Allah, ya. Wujud dari. Lah, wujud, dan yang satu pakai O, yang satu pakai A. Kenapa pakai O? Karena ada yang tidak mampu kita jangkau dengan mata, ya. Tapi semua kan ada, nah, itu. Dan adik-adik sekarang tuh bisa melihat Tuhan itu yang bersinar loh. Kalau adik-adik memejamkan mata, itu lebih jelas. Pletik-pletik itu loh, Dek. Pletik-pletik yang putih, sinar kuning, hijau, merah itu pantulan alam ini, pantulan alam. Tapi aslinya itu. Lah, Allah tuh seru sekalian alam. Pletik-pletik itu ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bulan, ada yang menjadi air. Makanya kitab yang 1 lembar nanti itu Jamus Kalimosodo, sentra titik aktivitas minus, ya. Setelah ada titik, dan karena titik ini karena hidup hukumnya kan plus dan minus. Hidup itu harus ada plus dan minus. Plus saja nggak bisa hidup, minus saja nggak bisa hidup. Nah, minus itu bumi, plus itu angkasa. Karena lentur begini, tek 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 tek, bergeser, lap, tawar, Big Bang. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Di dalam kitab-kitab suci kan ditulis seperti itu. Lalu setelah ada api bergulir turut, baru api itu berubah menjadi air. Loh, api kok berubah menjadi air? Loh, air dengan api itu kuat air, Dek. Ya, coba adik-adik misalnya punya baja yang kuat 1 jarum gitu ya, 1 jarum, lalu ngebor rel sepur, mesti putus. Tapi kalau rel sepur itu dihidrolis ya, air sebesar jarum ditekan hidrolis yang lama-lama lubang kan, lama-lama lubang, berarti air itu juga api gitu loh ya. Nah, lalu kenapa kok air itu ada sendiri? Karena Tuhan mewujudkan dirinya seperti air. Mewujud dirinya seperti air. Maaf ini dianggap agama ya jangan ya, karena ini perilaku saya sendiri. Saya kalau mau mandi, Dek, pagi, Dek, tangan saya taruh di air. Kaki kani araning tirta, gili suci ilining tirta. Tirta tumetes ana jiwa raganing sun. Ya ingsun sukma purbaya, aja sira nagih kungkum. Ya ingsun nur cahya padanging Allah. Nahan napas, lalu saya 3 kali, baru biur. Selamanya, mulai. Tujuannya untuk apa itu, Yang? Ya, sanggap air itu Tuhan itu. Supaya saya setiap hari dilindungi oleh beliau, ya, di beliau. Makanya di rumah saya itu meskipun kecil, di situ ada pohon terate sama air, ya. Karena saya mengingatkan cucu-cucu saya ini jangan sampai sad, ya, meskipun ada bunga